Maka paham yang kontra dengan Kiai Haji Said Akil Siraj yang jelas-jelas merupakan representasi dari konsep NU, maka bisa disimpulkan bahwa beliau berfaham tidak sepaham dengan Kiai Haji Said Akil Siraj plus tidak sepaham dengan konsep dasar NU. Jangan malah jadi kalau saya sih tidak ada masalah sampean kritik, bahkan sampean bully, sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari orang Islam, sekarang saya turun. Jadi mohon maaf, dari kubu-kubu PBNU kadang masih membela yang A, membela yang B. Keliru. Harus kita terima dengan lapang dada, kayak dadanya Garuda, betul? Justru dengan ilmu itu hebat kerukunan yang tidak pernah dicapai oleh tahun-tahun kemarin, betul? Lah, Nahdlatul Ulama memuliakan seseorang bukan karena nasab sebetulnya. Nasab itu hanya sebagai tanda, lambangnya, tapi keilmiahannya, keilmuannya, dan ketakwaannya itu. Ini sebetulnya. Jadi tidak membela sana, tidak membela sini sebetulnya. Siapa yang takwa? Siapa duriannya Wali Songo? Jadi ketika beliau didudukan sebagai petinggi NU, maka ini sebuah kesalahan atau kekurang cocokan dalam fit and proper testnya dalam pandangan ideologi NU-nya. Karena seharusnya NU diisi oleh orang-orang yang paham betul konsep NU, paham betul konsep Piagam Madinah, paham betul bagaimana posisi kedudukan agama dan negara ini. Di era 2024 Allah ngasih ilmu lewat beliau Kiai Imaduddin, harus kita terima bersama. Bukan masanya untuk menjelekkan para habaib, keliru. Meluruskan Hanifan Muslimah, betul? Indonesia tetap hebat, suku manapun, yang penting dua sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memerangi paham-paham yang di luar daripada Piagam Madinah, di luar daripada konsep Pancasila. Ketika beliau gencar memerangi paham-paham tersebut, maka muncullah Kiai Haji Miftahul Akhyar kontra dengan paham tersebut. Maka paham yang kontra dengan Kiai Haji Said Akil Siraj yang jelas-jelas merupakan representasi dari konsep NU, maka bisa disimpulkan bahwa beliau berfaham tidak sepaham dengan Kiai Haji Said Akil Siraj plus tidak sepaham dengan konsep dasar NU. Jangan malah jadi kalau saya sih tidak ada masalah sampean kritik, bahkan sampean bully, sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari orang Islam, sekarang saya turun. Jadi mohon maaf, dari kubu-kubu PBNU kadang masih membela yang A, membela yang B. Keliru. Harus kita terima dengan lapang dada, kayak dadanya Garuda, betul? Justru dengan ilmu itu hebat kerukunan yang tidak pernah dicapai oleh tahun-tahun kemarin, betul? Nahdlatul Ulama memuliakan seseorang bukan karena nasab sebetulnya. Nasab itu hanya sebagai tanda, lambangnya, tapi keilmiahannya, keilmuannya, dan ketakwaannya itu. Ini sebetulnya. Jadi tidak membela sana, tidak membela sini sebetulnya. Siapa yang takwa? Siapa duriannya Wali Songo? Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dohirah sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dohirah, Wali Songo keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habaib yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Azin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang bermasalahkan adalah Kiai Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah
batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan misalnya ini ya, bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Di belakang itu siapa? Wahabi. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Dan sebagian daripada Syiah. Ini kita bukan masalah like or atau dislike ya. Bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci. Enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Tubagus Nufadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Inilah cara mereka ingin bagaimana NU ini yang begitu sudah besar ingin digelir. Ayo kita ilmiah, jangan gak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uredi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran, kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Kontraknya beliau terhadap Kiai Said Aqil Siraj juga merupakan anti klimaks terhadap perang pemikiran. Jadi pemikiran Kiai Said Aqil Siraj itulah pemikiran NU sebenarnya. Dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Jangan sekali-kali harga diri rakyat dari Sabang sampai Merauke kau injak. Ini pelajaran yang hebat buat kita bersama. Makanya harus tegas. Warning buat kita bersama. Melalui kejadian-kejadian habaib, ini adalah pelajaran kita bersama. Ini adalah beragam aspirasi umat Islam dalam menanggapi pemimpin PBNU, organisasi terbesar di dunia. Menyikapi polemik nasab Ba'alawi Yaman antara Kiai Haji Miftahul Ahyar yang terhormat dengan Kiai Haji Said Aqil Siraj yang dimuliakan Allah, di mana hari kemarin Dr. Soleh sudah menjadi korban masalah polemik nasab Ba'alawi Yaman yang sampai sekarang belum terbukti secara ilmiah sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Berdasar kajian kitab nasab, kajian sejarah, apalagi tes DNA, dinyatakan terputus atau tidak sambung nasabnya sampai ke Rasulullah SAW. Memang betul, zaman dulu orang menunaikan ibadah haji, naik onta dari Madinah ke kota Mekah, karena belum adanya ilmu pengetahuan. Sekarang, orang naik haji, bisa naik pesawat karena ilmu pengetahuan. Jika ilmu pengetahuan tes DNA ditolak karena haram, lalu kenapa ilmu pengetahuan yang lain mereka pakai seenak jidat mereka? Anehnya, yang tidak membahayakan reputasi Rabito Ba'alawi mereka pakai. Tapi justru sesuatu yang membahayakan Ba'alawi, seperti Aidit Gembong PKI mereka tolak. Inilah politik aneh Rabito Alawiyah, padahal, riwayatnya Aidit, sang Gembong PKI terbongkar ramai di media sosial.
khususnya platform YouTube, tapi masih saja mereka berdusta. Nah, bagaimana menurut kalian setelah menyimak video ini? Silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Gunakan akal sehat dan akal waras kalian dalam menyikapi setiap kejadian, setiap masalah. Terima kasih, selamat jumpa kembali di video berikutnya yang tentunya lebih menarik.